jadi presiden itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa ya Pak? Biasa. Jadi dan sebetulnya seperti itu, kalau saya mau bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang Pak Jokowi. Maaf Pak, saya minta izin dulu untuk membahas Bapak ya. Jadi saya salut dengan Bapak ini ya. Begitu kuatnya dia menerima hinaan tersebut Bapak Ibu. Sampai ada di media Bapak Ibu, Bapak ini disalibkan ya. Jadi Bapak ini luar biasa, dia mengikuti teladannya Yesus Kristus. Jadi waktu Yesus pun dihina Bapak Ibu, diolok-olok, Yesus tetap mendoakannya Bapak Ibu ya. Ya. Bukan membalasnya ya Bapak Ibu atau memberi hukuman ya. Saudara jangan kalah dengan yang lain Bapak Ibu ya. Ya, ada saya lihat Bapak Ibu seorang pendeta, seorang apologet yang tampil di media Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah bunga-bunga kehidupan sebenarnya Bapak Ibu ya. Hinaan ini adalah bunga-bunga kehidupan supaya kita bisa menilai seberapa besarkah kasih kita kepada Tuhan. Sebesar atau seberapa panjangkah kesabaran kita terhadap manusia. Jadi ada seorang apologet atau seorang pendeta Bapak Ibu. Dia dihina sampai dia mengadu, buat laporan kepada polisi Bapak Ibu. Sampai dihukumlah orang-orang yang menghina dia. Saudara jangan sama dengan iblis ya. Iblis pun melakukan seperti itu ya. Tidak memiliki kasih Bapak Ibu ya. Jadi nggak usahlah menjadi pendeta lah ya kan. Kasihan ya. Menjadi seorang apologet nggak usahlah ya kan. Jadi saudara jangan kalah dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi saja sebagai jemaat bisa tahan uji ya. Bisa mengikuti teladannya Yesus. Padahal saudara itu seorang apologet, seorang hamba Tuhan, ya, seorang pendeta. Saudara bisa kalah, isinya kosong, ya sama saja dengan orang Farisi ya kan. Mereka hanya bisa khotbah, tapi isinya kosong, ya. Tidak mengikuti teladannya Yesus Kristus ya kan. Mari kita masuk ke firman Tuhan supaya saudara bisa paham ya. Mari kita baca Efesus 6 ayat 5-9. Beginilah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Haleluya. Berarti kalau kita berbuat baik Bapak Ibu, yang menaburkan yang baik, pasti Tuhan akan balas. Tapi kalau saudara menaburkan kejahatan, Tuhan juga akan balas Bapak Ibu. Jadi apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi taburlah yang baik. Jadi Alkitab mengajarkan kita ini supaya taat kepada presiden kita Bapak Ibu ya. Karena kesejahteraan presiden itu berdampak dengan rakyat. Kalau presiden damai, rakyat pun damai. Jadi ini ada kontradiksi Bapak Ibu ya. Makanya kita harus mendoakan presiden kita supaya rakyat pun damai. Saudara harus paham ini Bapak Ibu. Mari kita baca di Yakobus Bapak Ibu. Jangan kalah dengan setan. Makanya ada firman Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Maaf, firman Tuhan ini ada kasarnya sedikit karena langsung ke binatang ya. Jadi ada manusia Bapak Ibu. Ada firman Tuhan mengatakan, aduh, kamu itu seperti binatang. Binatang itu tidak punya ini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan tidak
tidak menyamakan, kamu itu seperti setan, bukan. Tapi kamu itu seperti binatang, karena binatang tidak memiliki ini, akal. Setan itu Bapak Ibu ada tingkatannya. Ada 4 tingkatan setan. Jadi setan ini tidak berani melawan bosnya Bapak Ibu ya. Dia harus sopan. Kalau nggak sopan mampus dia Bapak Ibu. Ya. Nggak sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi saudara, janganlah seperti binatang yang tidak punya ini. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 7. Sebenarnya ini adalah pekerjaan iblis Bapak Ibu ya. Iblis ya, mari kita baca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Jadi sebenarnya iblis yang mengirim roh pemberontak supaya saudara memberontak kepada bos saudara, kepada orang lain, kepada presiden. Jadi iblis memakai ular supaya menipu si Hawa. Jadi iblis mengirimkan roh jahat kepada saudara untuk memberontak. Karena itu lawanlah si iblis supaya lari daripadamu, supaya saudara jangan batu sandungan Bapak Ibu. Nanti ditangkap, minta maaf ya. Ya kan, gitu-gitunya saya lihat di YouTube ini. Melakukan kesalahan, minta maaf. Oke, gitu-gitu aja. Ya kan, kasihan kan? Jadi saudara nggak usahlah seperti itu ya kan. Taatlah kepada pemimpinmu. Karena kalau saudara berbuat baik, Tuhan akan kirim juga yang baik Bapak Ibu. Itu adalah karma. Nah, ya. Kalau kata karma baik, yang kau tuai pun karma baik. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saling berdamai supaya saudara ini sukacita, supaya negara kita ini damai Bapak Ibu. Mari kita mendoakan yang baik-baik Bapak Ibu supaya negara kita ini supaya naik Bapak Ibu ya. Mari kita lihat negara lain Bapak Ibu ya, bisa naik mata uangnya ya kan. Kapan Indonesia naik mata uangnya? Ya, kalau kerjasama rakyat sama presiden tidak ada. Ya. Jadi mari kita kerjasama dengan rakyat, dengan presiden. Ini harus kerjasama supaya kalau aman ya, tentram Indonesia pasti pun presiden akan bisa mengembangkan keuangan kita supaya naik Bapak Ibu ya, supaya tidak kalah dengan Malaysia, dengan Singapura Bapak Ibu ya. Marilah kita bersatu supaya Indonesia semakin naik, bukan semakin turun Bapak Ibu ya. Karena itu marilah kita menjadi contoh yang baik. Tunjukkanlah ada Allah di hadapan dirimu sendiri Bapak Ibu. Karena ibadah itu adalah diri kita ya, bukan pergi ke gereja ya atau pergi ke masjid, bukan, tapi diri kita Bapak Ibu. Ya tunjukkanlah kasih itu kepada saudara. Jadi kan saudara kita ini kan mengatakan bahwa agama muslim ini adalah yang benar-benar dari Tuhan. Tunjukkanlah kasihmu Bapak Ibu ya, supaya orang pun mengikuti kamu, supaya orang tahu, oh betul memang kalau agama muslim dari surga kan. Ini saudara mengajarkan hoak-hoak dan pemberontak-pemberontak, orang pun takut mengikuti agama saudara ya kan. Kalau saudara memberikan kasih, pasti orang akan datang kepada saudara. Contohlah dalam percintaan ya lah dulu ya. Makanya banyak anak nikah atau salah pasangan Bapak Ibu. Datanglah bapaknya, aduh nakku, udahlah nak, putuslah kalian, karena kalian ini beda agama. Kenapa anak tersebut tidak meninggalkan si cowok Bapak Ibu? Karena sudah melekat kasihnya Bapak Ibu ya. Kalau saudara kaya, ganteng, tapi tidak memiliki kasih, nonsen. Perempuan tidak suka Bapak Ibu. Tapi karena kasih saudara, sekalipun saudara pas-pasan atau jelek, kalau memiliki kasih,
apapun agamamu, memiliki kasih, itu akan lengket. Seorang wanita pasti akan lengket, Bapak Ibu. Pasti akan tergoda kepada saudara. Pasti akan terikat kepada saudara. Sekalipun tantangan banyak, Bapak Ibu, menghalangi mereka ini tidak akan terpisahkan. Kenapa? Sudah kasih itu sudah terpikat. Jadi kalau agama saudara nomor 1, tunjukkan kasih itu kepada orang-orang, kepada rakyat, supaya kena gitu loh maksudnya ya. Jadi seperti inilah pembahasan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Biarlah kasih Kristus mengalir yang menonton channel ini supaya kuat di dalam Tuhan dan panjang sabar. Haleluya. Tuhan memberkati. Salam hormat, salam NKRI.